Diary with Dave kali ini hadir bersama Ian Hugen. Kita hadir di branch paling barunya Monster Spoon. Kali ini kita hadir di Monster Spoon Prevere Plaza Indonesia. Datang langsung disambut dengan minuman khasnya Red Tropical Dawn dan juga Dragon Go Nuts. Hi darling, cheers to us. Kita icip dulu ini ya. Beautiful. Enak, manis. Kayak tamu aku nih kali ini. Seger ya. Ian, nih di depan kita tuh sudah ada sweet candlesnya. Ini juga signaturenya Monster Spoon kan. Jadi sambil ngobrol kita nikmatin ya. Cheers, boleh. Ya, kamu mau yang mana? Mau croissant, terus ada krim brulee. Aku coba krim brulee-nya kali ya. Oke, nih aku bantu ya. Aduh, terima kasih loh. Ini dia. Tuh, ya. Aku ini aja deh. Iya. Nah, lucu deh. Ini adalah kali pertama nih saya bertemu dengan Ian secara langsung. Akhirnya nggak cuma lewat layar laptop ya, Mas? Bener, ya. Tapi, do you believe that anything in life is connected dan nggak ada yang kebetulan dalam hidup? Exactly. Aku selalu percaya everything happen for a reason. Whether it's good or bad reason, tapi semua itu udah terjadi sebagaimana mestinya. Ya nggak sih? Karena lucu ya, aku kenal Ian itu sebetulnya dari Instagram, menikmati quotes-quotes yang dia tulis, baik dari Twitter maupun dari Instagram. Terus ngobrol di podcast Diary Dave di Cosmo. Dan sekarang Ian baru menjadi penyiar paling barunya Cosmopolitan FM. Gimana tuh rasanya? Seru sih. Kebetulan emang ngomongin soal radio announcing tuh that's always my thing dari SMA. Dulu sempat siaran zaman-zamannya anak sekolahan gitu di Makassar. Jadi ketika akhirnya beberapa tahun ke depan diajak siaran lagi di kota lain, ibaratnya tuh dulu aku mikir radio announcing tuh udah sebuah chapter masa lalu yang ditutup gitu loh. Tiba-tiba sekarang diajak lagi melakukan sebuah profesi zaman aku dulu. Rasanya kayak wisata masa lalu ya, tapi seru gitu loh. Yang ini wisatanya seru. It's like riding a bicycle, right? Right. Once you have it, you just have it. Udah tinggal maju aja. Walaupun sebenarnya aku nggak bisa bawa sepeda ya, tapi aku setuju sama analogi itu. Masa? Kamu nggak bisa naik sepeda? Nggak bisa seimbang hidupnya. Emang anaknya either ke kiri banget atau ke kanan banget. Tapi mungkin in some ways itu adalah filosofi hidup yang cukup menarik untuk dimiliki ya. Karena nggak semua dalam hidup itu perlu keseimbangan. Ada kalanya mungkin kita harus memilih mau ke kiri apa ke kanan. Setuju nggak ya? Bener, nggak bisa abu-abu, either just black or white gitu. Nggak bisa abu-abu, either just black or white. Ini ngomongin mengenai generasi Z, your generation. Yang banyak bilang adalah generasi yang sangat informatif, generasi yang well-informed, generasi yang outspoken, bicara mengenai generasi yang nggak mau abu-abu. Aku juga melihat itu salah satu trace dari generasi Z. It's either lu suka atau enggak. Nggak ada tuh yang malu-malu lagi untuk mengatakan ketidaksukaan. Do you feel that? Do you feel that too? Somehow true, karena menurut aku kita itu emang udah terbiasa dari kecil ya. Aku nggak tahu apakah ini kayak seluruh generasi, tapi emang aku dididik dari kecil itu harus selalu jelas apakah dengan apa yang aku mau gitu. Jadi emang dari kecil, apalagi aku dididik di sebuah keluarga Chinese Makassar gitu, yang emang notabene keras banget bapak aku. Jadi emang dari kecil itu harus selalu jelas tujuan hidupnya mau kemana, mau dibawa kemana nih gitu. Jadi ketika misalnya aku kecil nih, aku ditanyain, nanti kalau gede mau jadi apa? Papa aku tuh bisa marah banget kalau misalnya kita tuh jawabnya belum tahu, lihat nanti gitu-gitu. Jadi emang dari kecil itu harus selalu punya jawaban. Mungkin karena itu makanya sedari kecil sampai sekarang aku bener-bener tahu jelas nih sama apa yang aku mau dalam hidup. Gitu. Bicara mengenai tahu jelas apa yang Ian mau dalam hidup. Apakah ada perubahan dari Ian yang dulu masih di Makassar dengan Ian yang sekarang? Kalau perubahan enggak ya, tapi namanya juga manusia gitu. Kita pasti nggak pernah puas. Misalnya kita udah berhasil reach sesuatu yang kita dari dulu mau, kan hidup tuh nggak berhenti di situ aja gitu. Pasti ada hal-hal lain lagi nih yang kita semakin mau. Mungkin lebih ke arah situ sih, Mas.
Kalau boleh tahu nih untuk yang menyaksikan Brunch with Tiff kali ini bersama Ian Hugen, right here, right now, saat ini, apa sih yang Ian mau dalam hidup Ian? Waduh. Ini kayaknya bisa sampai dinner with Dave ya kalau dijelasin. Cita-citanya apa aja Ya. banyak banget sih. Tapi mungkin di umur 23 ini lebih ke karir ya. Lebih ke soal building career and kedepannya mau dibawa kemana nih persona Ian Hugen ini gitu. Maybe acting atau hosting mungkin nanti kita bersanding. We never know. Tapi sekarang lebih ke karir sih mas. Oke. BM-nya. Banyak maunya ya. Exactly. Pas lah kan katanya umur 20-30 itu adalah umur yang paling produktif. So you are actually at the peak of your life right now. Bicara mengenai perkembangan karir. Kita kan awalnya mengenal Ian itu sebagai writer, Yes. content creator. Backtrack sedikit dong, gimana mulanya sampai akhirnya kamu netes dan mendapatkan momentum itu di social media as a writer? Oke, this is a very interesting question. Karena sejujurnya tuh orang kalau misalnya ketemu aku secara langsung nih kayak gini, aku tuh orangnya pretty bubbly, happy vibes. Tapi when it comes to writing, kan tulisan aku tuh sendu, melankolis, bijaksana gitu, dan lain sebagainya. Nah, aku tuh sebenarnya dulunya adalah orang yang tidak bisa mengekspresikan kesedihan secara langsung seperti ini. Karena menurut aku tuh sharing sad stories tuh seperti memberikan beban gitu ke orang lain. Nah, akhirnya waktu itu aku belajar journaling karena aku dulu ngerasa, apalagi di masa-masa awal transisi aku sebagai perempuan, I feel so many things inside my heart that I cannot share it to anyone. Okay. Akhirnya aku belajar journaling saat itu. Aku mencoba untuk menuliskan berbagai hal yang menurut aku tuh jadi benalu dan beban dalam diri sendiri. Aku mencoba untuk menulisnya, sampai akhirnya suatu hari aku bertemu dengan seorang seniman juga namanya Monica Hapsari. Beliau itu adalah dosen aku sebenarnya di kampus. Aha. Terus akhirnya dia yang kayak pas baca diary aku saat itu, dia bilang, "Yan, tulisan kamu ini ada soul-nya." Aku bingung dong, sebagai waktu itu aku masih 19 tahun. Apa sih maksudnya tulisan ada soul-nya? Orang tulisan menye-menye diary doang gitu, ibaratnya seperti itu. Coba deh kamu submit ke magazine atau kamu submit ke pameran. Saat itu aku iseng-iseng aja submit tulisan aku dan kebetulan keterima semuanya. Dari saat itu akhirnya orang mulai mengenal nih, oh ini nih Ian Hugen. Jadi kalau ditanyain awal karir aku masuk ke social media, mungkin exposure-nya tuh dari pameran dan majalah. Oke. Saat ini apakah lu sudah mengerti maksud dari kalimat tulisan lo ada soul-nya? Mungkin lebih ke hal-hal seperti itu sebenarnya adalah hal yang harusnya datang dari orang lain ya, Mas. Cuman kalau misalnya aku bisa menelaah benang merah dan mempelajari audiens aku, mungkin karena banyak orang di negara ini, di Indonesia, karena bahasa Indonesia kan tulisan aku, yang sulit gitu loh untuk menerjemahkan kesedihannya. Jadi ketika ada sesuatu yang dia rasa relatable, dia rasa bisa mewakili perasaannya, mungkin itu kali ya yang disebut dengan soul. Itu juga yang menurut aku commendable ya, layak dipuji. Bahwa di tengah gempuran bilingual generation saat ini, kamu tetap mengusung keindahan puitisme bahasa Indonesia. Nggak gampang loh, iya kan? Iya, kinda tricky sih sebenarnya. Iya kan, kayak kita nih ngomong sehari-hari aja, sebetulnya kamu sendiri sama seperti layaknya teman-teman generasi millennials dan Z, ya gue yang sok muda-muda gitu ya, sok nyampur-nyampur, bener gak? Masih muda kok, Mas. Oh, Masih she muda. lovely. Iya kan, untuk konsisten menulis dalam bahasa Indonesia, is it a struggle? Well, not really, karena emang aku tuh sejujurnya, kan aku kuliah fashion nih. No. Sebelum dulu akhirnya memutuskan ngambil fashion business, aku tuh pengen banget mengambil sastra. Oh. Iya, jadi emang bahasa Indonesia tuh menurut aku sesuatu yang sangat jujur kalau misalnya dikemas dalam sebuah karya tulis. Kenapa? Karena kan kita on daily basis, setiap harinya ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Iya. Dan aku rasa itu juga
bisa diterima oleh semua orang di negara ini gitu loh. Ya. Karena walaupun mungkin beberapa teman, beberapa orang ngomong bahasa Inggris in daily life, tapi kan At the pastilah core gitu ngerti ya. gitu bahasa Indonesia. Jadi menurut aku selain jujur juga bisa diterima sama banyak orang. Oke. Yang paling nampar dan merasuk ke sukma tuh bahasa Indonesia tetap. Exactly. Tadi kan Ian bilang bahwa sebetulnya path Ian menjadi seorang writer menyalurkan kegalauannya itu akibat kegundah gulanaan yang butuh penyaluran Iya. pada masa Ian transisi. Itu kan waktu pertama mulai. Lah kalau sekarang, masa iya sih sebagai seorang writer kamu mampu mempertahankan kegalauan selama itu? Tapi Mas, aku bahkan pernah loh mikir kayak, ini kalau misalnya aku udah nggak sedih-sedih lagi, apa ya sumber inspirasinya? Ibaratnya Taylor Swift kalau misalnya lagi nggak punya pasangan, nggak nulis lagu kan? Iya. Apakah aku harus menjadi Taylor Swift juga? Gitu. Tapi akhirnya aku menemukan sebuah metode nih. Iya. Metode itu adalah aku jadi sering reach out ke sahabat-sahabat aku. Kamu apa kabar? Nanti dari curhatan-curhatan mereka, pastinya dengan izin mereka, aku boleh nggak sih jadiin karya tulis? Gitu. Jadi emang 70% pengalaman pribadi, tapi 15% itu curhatan orang dan 15% itu isu sosial gitu. Oke, berarti kamu membuka telinga dan hati kamu untuk masalah teman-teman ya. Oke, kayaknya hidangan kita udah siap tuh, tadi Ian pesen steak, kemudian ada ikan. Kita kasih lihat ya sebentar. Don't go anywhere. Aduh, maaf banget ya kalau yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini Anda turut mendengar hiruk pikuknya suasana ini. Maklum, Monster Spoon Prefere ini jam makan siang ya. Suasananya heboh, ramai sekali. Plus di belakang lagi ada pembangunan MRT. But menu yang kita pilih sudah hadir. Saya pesan pan-seared yellowtail, sementara Ian pesan tenderloin. Shall we? Yes, let's go. Oke. Itadakimasu. Itadakimasu. Jadi kamu di Jakarta sendiri ya? Sendiri banget, seperti Hachi, lebah yang si batang kara itu. Orang tua di Makassar. Di Makassar semuanya. Apa yang paling kamu rindukan dari Makassar? Selain kuah-kuah jeroan itu tentunya, pastinya keluarga aku sih. Okay. If you can describe your family, how would you describe them? Liberal, open-minded, and lovely. Liberal, open-minded, and lovely. Liberalisme keluarga kamu. Apakah itu ada kontribusinya dalam penerimaan diri kamu saat ini? Pastinya ya Mas, aku selalu ngerasa perjalanan came out seseorang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh environment-nya. And when we talk about environment, pastinya tier terdalam seseorang itu adalah keluarganya ya. Agree. Ibaratnya itu tuh adalah apa ya, tempat kita untuk lepas landas Ya. gitu. Kalau misalnya jalannya lurus, jalannya mulus, pasti lepas landasnya kan lebih mudah gitu dibandingkan kalau misalnya penuh kerikil. Dari kecil itu emang aku selalu diajarkan sama orang tua aku untuk yang tadi aku bilang, harus tahu jelas apa yang kamu mau. Jadi ketika akhirnya aku came out, walaupun sempat pasti adalah drama Ina dan itu, tapi minta izinnya pas gongnya itu benar-benar menurut aku sangat demokratis sih. Dalam artian, yang penting kamu, ayah aku ya, bapak aku, si Makassar tegas ini bilang gitu, yang penting kamu bisa bertanggung jawab sama negara kamu, sama diri kamu, dan sama Tuhan kamu, ya udah, itu pilihan kamu gitu loh. Jadi ketika diberi lampu hijau seperti itu yang menurut aku mungkin kadang juga sebenarnya terdengar sarkas. Ibu aku bilang gini, pas aku saat itu masih ibaratnya, saat itu aku queer, jadi aku sempat identify myself as a non-binary. Ya. Sebelum akhirnya aku memutuskan, oke, aku ini perempuan gitu loh. Ya. Ibu aku tuh ibaratnya bilang gini, kamu tuh udah setengah basah nih. Pilihannya cuma dua, antara kamu mau mengeringkan badan kamu dan naik, as in kembali menjadi laki-laki, atau udah kamu tuh jangan setengah-setengah, ceburin aja, tenggelam aja, berenang gitu sekalian. Itu kan sebenarnya sarkas ya. Cuman ya udah, aku melihat itu sebagai sebuah lampu hijau. Ketika kamu memberi aku sebuah pilihan dan aku memang sudah tahu jelas apa yang aku mau, ya udah gitu. Kita
biasa-biasan aja sekalian. Oke. Apakah in a way sarkasme dari mamamu yang kamu bilang itu akhirnya menjadi encouragement, that extra push that you needed for you to finally accept who you want to be in life? Saat itu, through a very long conversation, dan sebenarnya juga proses came out ini tuh bukan sesuatu yang cuman 1-2 minggu ya. Ya. Kita akhirnya bisa benar-benar punya closure, oke anak gue ini perempuan gitu ibaratnya. Ya. Itu tuh butuh waktu kurang lebih 2,5 tahun. Untuk mama aku bisa menerima akhirnya secara utuh. Encouragement terbesar aku sebenarnya surprisingly bukan keluarga. Tapi dari orang-orang yang aku tahu tidak seberuntung aku, tapi terlahir seperti aku. Oh. Jadi saat itu 2018, ibu aku tuh bilang seperti ini. Tapi kamu sadar kan dengan pilihan kamu transisi, kamu tuh akan kehilangan banyak sekali hak bermasyarakat. Kamu tuh nggak bisa daftar ke kerjaan-kerjaan formal dan lain sebagainya. Saat itu pas aku benar-benar baru mau mulai transisi, kan aku I have no idea ya about Apa sih yang dimaksud gitu exactly. ya? Dan saat itu masih kuliah. Dan saat itu juga aku ibaratnya belum terjun gitu. Tapi aku saat itu pas ibu aku bilang, kamu tuh akan susah untuk daftar kerja gitu. Itu tuh justru menjadi sebuah pacuan. Oke, kalau misalnya gue nggak bisa daftar kerja, biarkanlah gue menjadi orang yang membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang mungkin hidupnya seperti gue ini. Dan akhirnya hari ini, orang tuh sering mikir gini ya mas, oh lo itu udah disupport sama nyokap lo karena lo itu udah berhasil. Enggak, aku tuh disupport Enggaknya dulu. gimana tadi dulu? Enggak. Gemes ya? Aku tuh disupport dulu, ibaratnya udah dapat restu, I like that. baru aku mulai karir aku. Jadi kalau orang bilang, oh ibu kamu tuh udah mendukung kamu karena kamu udah berhasil. Oh enggak, dia tuh dukung aku dulu makanya aku bisa berhasil. That's a very beautiful quote right there. Saya berhasil karena saya mendapatkan dukungan dari orang tua saya. Exactly. Not the other way around. Dan buat aku seperti yang tadi Ian katakan, itu adalah luxury yang Ian miliki dalam hidup. Karena seperti kita tahu nggak semua keluarga mungkin bisa memberikan that full support yang dibutuhkan kepada setiap anaknya. Apalagi generasi aku kan sering banget ya ngomongin soal privilege. Ah lo itu anaknya privilege makanya lo itu hidupnya gampang gitu. Aku tuh sama sekali bukan orang yang deny ya akan privilege yang aku punya. Benar, aku di hidup ini selama ini dibesarkan selalu berkecukupan. Ya. Dengan aku seorang transgender tapi aku bisa punya edukasi yang proper pun itu kan sebenarnya sebuah privilege yang luar biasa ya mas. Tapi despite let's say harta orang tua aku lah atau despite dukungan mereka secara finansial, apa sih privilege terbesar yang aku dapat? Dukungan mereka. Dan dukungan ini bukan material ya, tapi cinta gitu loh. Aku ingin kembali ke back then mamamu bilang if you decided to transition kamu akan kehilangan banyak sekali apa tadi bahasanya Hak untuk bermasyarakat. hak untuk bermasyarakat. Yang aku pengen tahu saat ini sebagai seorang transgender, menurut Ian apa sih kehilangan hak untuk bermasyarakat yang dialami oleh kehidupan transgender di Indonesia nih? Ketika kita ngomongin soal apa sih hak bermasyarakat yang benar-benar ibaratnya dirampas gitu setelah transisi, pastinya kalau ngomongin soal kehidupan transgender, it's unfair ya. Kalau aku cuman mau menilai atau membagikan apa sih yang transgender rasakan kalau hanya berdasarkan pengalaman aku pribadi. Ya, true. Karena yang tadi aku bilang, aku tuh bahkan pernah baca loh sebuah tweet yang menurut aku cukup menyakitkan, tapi ketika aku refleksi, somehow true. Orang-orang bilang support LGBT, tapi orang-orang tuh hanya support LGBT yang terkenal. Mereka support transgender, tapi yang mereka support cuma Ian Hugan, Mbak Dena Rahman, Mbak Asha gitu. Which, very thank you, tapi sebenarnya bukan itu konotasinya, bukan itu poinnya. Ketika kita mau support sebuah minoritas, jangan pandang sebelah mata dong, jangan cuman mau support orang-orang yang sudah terkenal, let's say seperti yang itu. familiar buat Exactly. kalian. Tapi supportlah mereka yang benar-benar ada hidup di jalanan, yang mungkin, oke, gini loh mas, ngomongin kembali soal
hak-hak minoritas yang terampas, hak bermasyarakat yang hilang gitu. Orang-orang suka bilang transgender itu paling ya kerjanya itu hanya sekedar menjadi seorang entertainer, penghibur, benci salon, let's say, atau PSK. Which emang berdasarkan data seperti itu, dan kita tuh nggak bisa deny fakta itu sebenarnya. Tapi kenapa sih bisa terjadi ini di masyarakat luas? Karena ketika kita ngomongin soal edukasi transgender, kebanyakan dari mereka tuh pas udah beres SD diusir dari rumah, hidup tanpa KTP, hidup tanpa identitas yang jelas di negara ini. Ibaratnya identitas mereka aja tuh masih diperdebatkan. Jadi akses mereka masuk ke dunia formal pekerjaan itu terbatas karena mereka mungkin hanya lulusan SD gitu. Tapi kan tidak bisa disalahkan juga kenapa mereka nggak bisa SMP atau SMA, kan dari kecil mereka udah hidup di jalanan gitu loh. Jadi emang ini sebuah permasalahan yang menurut aku harus dituntaskan sih gitu. Karena apalagi kita ngomongin seputar aku ya, walaupun memang aku seorang transgender, tapi ketika aku bersuara di platform aku seputaran hak-hak minoritas, aku selalu percaya minoritas itu bukan cuma transgender doang loh. Yeah. There are so many kinds of minorities in this country. Jadi ya mungkin emang hari ini aku ada juga untuk voicing out their rights. Kembali mungkin ke pertanyaan sebelumnya, apa sih yang meng-encourage Ian untuk berkarir sejauh ini? Ya mereka-mereka, orang-orang yang putting so many hopes on me. Karena mungkin mereka melihat, oh dia itu seorang transgender tapi dia berhasil. Aku selalu encourage semua followers aku, khususnya fellow trans friends, kalau misalnya aku bisa berhasil, mereka juga pasti bisa. Gitu. If you can do it, you can too. Exactly. Intens ya, Bu? Iya, sesuai dengan suasana lalu lintas di luar sana ya. Tak direncanakan. I think it's something on the fish. Tapi aku suka itu bahwa Ian mengatakan kaum minoritas itu banyak banget. Yang kebetulan dibahas itu aja sebenarnya. Yang aku pengen tahu ya Ian, kamu kan tadi bilang proses penerimaan diri kamu itu nggak sebentar loh gitu ya. Sampai akhirnya you are 100% sure that you want to transition. Apa aja sih if you can sum up pertimbangan-pertimbangan yang ada di diri Ian sebelum to weigh in on that decision gitu. Oke. Honestly, to be a woman, it is something that I really aim for sedari kecil. Oke. Mungkin kalau orang-orang lain ditanyain, apa sih cita-cita kamu? Ini aku Insinyur, jujur ya. Iya. Ada yang bilang mau jadi dokter, ada yang bilang mau jadi presiden. Mungkin dulu anak-anak SD banyak banget cita-citanya jadi astronot, entah kenapa. Iya benar. Percaya nggak? Aku tuh dari dulu kalau ditanyain sama sahabat-sahabat dekat aku, apa sih yang kamu mau banget nanti pas kamu udah gede? Aku mau jadi perempuan. So deep down inside you have always know that. Yes. Aku mau jadi perempuan yang hidupnya itu penuh akan integritas. Aku mau jadi perempuan yang hidupnya itu jujur. Dan saat itu kan waktu aku SMP itu zaman-zamannya girl boss. Aku mau banget jadi seorang girl boss. Iya. Makanya mungkin ketika orang tanyain apa sih pertimbangan terbesar kamu sampai akhirnya berani untuk melangkah sejauh ini, let's say melangkah sejauh ini ya, karena kita hidup di Indonesia, kembali lagi, karena aku selalu percaya no one will do it for me unless aku yang akhirnya berani memutuskan ini. Jadi kalau ditanya apa pertimbangan kamu, sederhana karena ini emang mau aku dari kecil gitu. Gitu. Pas juga dengan spirit yang orang tua kamu selalu ajarkan. Bener. Harus tahu maunya apa dalam hidup. Mau ke kiri, mau ke kanan, apa yang lo mau. Pick a side, stay there. Exactly. Oke. Masih ada dessert loh, tahan-tahan sedikit ya kapasitas perutnya. Soalnya menu-menunya Monster Spoon ini nggak mungkin dilewatkan. Gimana? Steaknya enak banget sih. Enak ya? Kamu dari tadi nggak kita kasih kesempatan makan, ngobrol terus. Kita nikmati dulu makanan kita, oke? Ian ini tahun ini 23. Yes. Apa yang in life, things that you wish you would know sooner? Losing friends is actually part of growing up.
Oh. Jadi ketika kamu akhirnya kehilangan orang-orang yang kamu rasa adalah tiar terdalam kamu, that's totally fine. Itu bukan salah mereka, itu juga bukan salah kamu. Tapi emang itu adalah hukum dari menjadi dewasa itu sendiri. Oh. Apakah peristiwa itu baru terjadi dan pemahaman itu baru you came across too? Sebenarnya nggak baru terjadi, cuman 2017 ketika aku baru pindah ke Jakarta dengan baru akhirnya mulai menunjukkan sedikit signal-signal kalau misalnya aku udah mulai mau transisi. Oh. Aku tuh kehilangan banyak banget sahabat-sahabat zaman SMA dan SMP. Really? Banyak banget, Mas. Bahkan aku jadi perbincangan angkatan gitu ibaratnya. Waktu itu sedih banget sih jujur karena maksudnya kayak aku kan tipe orang yang benar-benar loyal ya when it comes to friendship. Jadi ketika aku saat itu let's say kehilangan kayaknya hampir belasan deh sahabat dekat, aku jadi ngerasa mungkin decision yang aku ambil salah ya dan lain sebagainya karena kan aku selalu mempercayai paham ketika kamu punya masalah sama satu orang mungkin itu personal. Tapi ketika kamu punya masalah sama the whole group, probably the problem is in you gitu. Jadi saat itu aku mulai berefleksi lagi nih, kayaknya salahnya di aku deh. Gitu. Tapi mungkin hari ini ketika aku akhirnya bisa ngobrol ke Ian di umur 19 tahun itu, kayak yaudah deh, Bu nggak apa-apa, santai aja. Emang that's part of growing up. Okay, that's part of growing up. Apakah peristiwa itu membuat Ian jadi berubah dalam mencari pertemanan saat Banget, ini? banget. Sekarang tuh bisa dibilang aku tuh sahabatnya dikit. Sahabat aku dikit banget. Tapi kan sahabat itu beda ya sama friends and connection. Tapi when it comes to, you know, people that I can be vulnerable with, mungkin juga setelah gagal beberapa kali dalam kisah percintaan, akhirnya sekarang tuh agak susah untuk aku pribadi untuk jadi vulnerable ke orang-orang baru lah, let's say. Cuman menurut aku juga ya nggak apa-apa gitu. Kan emang kita nggak harus ibaratnya telanjang ya depan semua orang. Jadi kayak that's totally fine. Oke. Nggak selalu kita harus telanjang di depan orang. Aku pengen tahu gimana kamu mewakili generasi kamu menjaga hal itu. Karena kan kamu tuh sangat vokal sebetulnya di sosial media kan. Iya. Dan biasanya kan orang di sosial media tuh punya tendensi untuk selalu kasih lihat lagi, kasih lihat lebih, ayo terus gitu. Ya nggak sih ya? Benar. Apalagi kan aku bekerja sebagai seorang content creator ya. Nah, tuh. Lifestyle content creator apalagi. Jadi kadang tuh susah banget untuk membedakan nih which one to share and which one yang harus jadi konsumsi pribadi aja gitu. Tapi aku rasa through time setelah berkarir 4 tahunan, caranya untuk itu adalah just know the limit and set boundaries aja sih. Oke. Karena kan ketika kita punya boundaries menurut aku itu penting ya. Walaupun memang bio Instagram page tulisan aku Diary of Ian Hugen, walaupun it's diary day, let's say seperti itu, tapi kan it's not like sebuah diary yang semua orang bisa baca 100% gitu loh. Pasti adalah hal-hal yang menjadi privasi juga. Misalnya kalau aku, privasi aku tuh adalah hubungan percintaan, love life aku, dan let's say finansial gitu, hal-hal seperti itu. Jadi kayak ya nggak semua juga gitu harus orang-orang tahu. Yeah, I think it is also healthy for us to keep something only for us to be enjoyed. Gitu ya. Right. Apalagi ini mungkin menjadi public figure gitu. Mungkin Mas Dik lebih berpengalaman lagi ya. Adalah opini-opini yang cukup kamu simpan sendiri aja, cukup kamu mungkin bagikan ke orang-orang terdekat kamu aja gitu. Walaupun mungkin bahkan kadang apaan sih ini kan just for fun gitu. Tapi kan kamu nggak tahu statement yang kamu keluarkan itu tuh melukai hati siapa aja. Bahkan kadang kamu tuh nggak niat loh buat lukain siapa-siapa. Tapi saat diserap, saat dibaca sama orang, kok nyinggung ya? Dan kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan orang itu karena ya kembali lagi makanya ketika mau share sesuatu, I think you need to be wise on it gitu. You need to be wise on what you share. Right. Bicara mengenai representasi juga, ekspresi diri. Kalau mungkin selama ini Ian sangat fluent mengekspresikan diri melalui tulisan. Apakah fashion juga termasuk salah satu cara
di mana kamu mengekspresikan diri? Sabar. Iya. Aku lihat kok kamu lagi ngunyah. Aku juga deh, emang kadang ya saya tuh suka terlalu agresif sama tamu-tamu saya. Maaf ya, Nggak bawaannya apa-apa dong. pengen ngobrol terus. Takut kalau kelamaan makan disangka channel mukbangnya gitu. Nah, aku percaya sih fashion itu adalah hal termudah untuk kita menjelaskan diri kita ke orang yang mungkin kita belum pernah kenal sebelumnya. Karena kan tidak bisa dipungkiri walaupun memang ada sebuah kalimat don't judge a book by its cover, tapi ketika kita baru pertama kali ketemu sama seseorang, kita belum tahu isi dia seperti apa gitu, kita belum ngobrol, yang paling mudah buat kita nilai terlebih dahulu kan gimana caranya dia represent dirinya, baik secara attitude maupun penampilan. Ya. Dan aku juga suka menilai seseorang dari wanginya sebenarnya. Oh, that's why you smell so good. Aduh, terima kasih. Makanya ketika tadi Mas Div nanya apakah fashion bisa diartikan sebagai cara kita representing ourselves and expressing ourselves, iya banget pasti. Okay. Do you have certain boundaries being yourself untuk tetap, karena kan tadi Ian bilang, aku tuh selalu pengen menjadi perempuan yang memiliki integritas. Sementara dengan fashion, you have all the choice Right. you want to express yourself. Do you have certain boundaries untuk tetap mempertahankan integritas kamu sebagai seorang perempuan? Integritas itu menurut aku lebih soal attitude ya. Lebih soal how you bring yourself when you enter the room. Karena menurut aku pada akhirnya it's not about the clothes, it's not about the brand, it's not about the price tag, but it's about who wear it. Ya nggak sih? Jadi ketika you can wear those things, you know, even the simplest white t-shirt and jeans, tapi ketika dibawakan dengan penuh rasa percaya diri, dengan attitude yang oke, nih cewek nih pas masuk ruangan dia tuh udah tahu apa yang dia mau sampaikan gitu. Menurut aku itu loh integritas itu sendiri gitu. Jadi it's not about, mungkin ya kalau ditanyain soal fashion tips yang paling bisa diaplikasikan adalah just know the occasion gitu. Oke. Tahu hari ini mau ngapain, misalnya kita mau ke pantai kan nggak mungkin kita pakai coat gitu. Walaupun ya mungkin aja ya kalau pantainya winter. Atau seperti tim aku, takut digigit sama jellyfish. Sabrina harus pakai coat ke pantai. Iya, cuman maksudnya kayak mungkin ya just know hari ini mau ngapain aja dan mau ketemu siapa gitu. Bicara mengenai integritas ya, anak rantau nih menaklukkan Jakarta. Buat teman-teman di luar sana yang juga punya keinginan yang sama kayak Oke. Ian. Aduh pengen banget, aku kayaknya nggak berkembang di daerah aku. Kayaknya opportunity itu lebih banyak di kota besar. Apa yang mereka harus persiapkan sebelum akhirnya memutuskan untuk yuk kita ke ibu kota. Sebenarnya nggak harus tentang ibu kota ya. Dimanapun itu, Ya. yang aku selalu kasih tips untuk ke junior-junior aku yang mungkin baru mau mencoba, baru mau kuliah gitu ke luar negeri, luar kota, harus selalu pintar bawa diri. Dulu orang-orang suka mikir kayak, ih Jakarta kan itu bener-bener gemerlap ya, kamu jangan sampai salah jalan gitu dan lain sebagainya. Menurut aku emang gemerlap, tapi ya nggak selamanya juga gemerlap kan. Tapi apa sih yang paling penting gitu, dimanapun kamu berada harus pintar bawa diri, harus pintar bergaul. Pintar bergaul itu dalam artian kita harus tahu nih orang benefitnya untuk kita apa gitu. Ketika kita berada di circle itu, apakah kita bisa grow? Apakah kita bisa ketemu sama lebih banyak lagi open doors and opportunity? Kalau iya, ya nggak apa-apa gitu. Semakin banyak koneksi kan semakin bagus. Dulu orang-orang suka bilang, ah itu mah the power of orang dalam. Ya emang itu pentingnya orang dalam. Iya, nggak sih? itulah artinya network. Kenapa mahal? Ketika misalnya kamu tuh punya bakat, tapi kamu nggak punya connection, mungkin kamu harus bekerja keras 100%. Tapi ketika kamu udah punya bakat dan kamu udah punya connection, ya jalannya kan lebih mudah gitu loh. Dan ketika ada shortcut, kenapa harus putar jauh, saya? Terus, berarti Ian juga mengakui akan pentingnya memiliki network untuk Exactly. bisa menaklukkan lingkungan Apalagi baru. di ibu kota ya, penting banget punya network. Oke. Saat ini, dalam hidup, 5 orang terdekat yang menurut Ian ring 1
nya Ian. Kan ada teori yang bilang sebetulnya we as human, we only need 5 people Oke. to survive. Itu yang disebut ring 1. Waduh, Can you mention and say hi to them? ring 1 aku ya. Oo. Mungkin yang pertama ibu aku, karena menurut aku ibu aku itu ibaratnya yang kenal aku luar dalam lah. Hmm. Terus yang kedua manajer aku, Hmm. karena kebetulan manajer aku ini slash sahabat aku juga gitu loh. Ah. Jadi awal mula Kamu enak dia dapat manajer yang sahabat. Iya, Manajer kan? gue bodyguard. manajer aku sahabat aku, karena aku tuh sebenarnya agak susah gitu loh untuk percaya sama orang. Jadi ketika saat itu bingung nih siapa nih yang bisa handle semua kerjaan-kerjaan ini. Ya, Jadi business akhirnya wise. dia aja gitu. Terus juga kebetulan dia orangnya akuntansi banget secara finansial dan aku kan kebetulan yang hobinya spending aja gitu ya. Terus mungkin kakak aku udah 3 kan itu. Aku punya satu sahabat namanya Malena, tapi dia ini long distance friendship, dia di Melbourne. Tapi kita tuh lucunya setiap hari teleponan. Iya. Jadi kan aku clingy banget nih. Kebetulan aku clingy tapi aku single, jadi aku nggak punya orang yang buat aku lampiaskan rasa clingy itu. Dia punya pacar tapi pacarnya cuek banget dan kebetulan jam tidurnya strict jam 9 malam. Ah. Jadi setiap malam tuh aku selalu teleponan sama sahabat aku di Melbourne gitu. Namanya Malena, Vanessa. Udah 4 ya. Terakhir, mungkin ini supposed to be my lover. Tapi karena saat ini masih abu-abu, jadi apakah kamu bisa masuk ke circle ini? Sampai berjumpa di Brunch with Dave berikutnya. We love that. You're saving that special spot for that mysterious guy. Taurus kan? Kalau kamu mau ada di posisi itu, buktikan dong kamu pantas. Tapi bicara mengenai pasangan hidup, pasangan hidup yang menurut kamu ideal for your life itu apa sih, Ian? Aduh, au. Pasangan hidup yang ideal menurut aku ya, setelah beberapa kali coba-coba dan beberapa kali gagal, aku akhirnya sekarang kayaknya yang aku butuh pertama yang punya satu tujuan, satu vision and mission. Aku walaupun masih 23 tapi aku rasa kayaknya aku udah bukan deh waktunya lagi nih untuk pacaran just for fun, let's say kayak pacaran-pacaran anak SMA atau anak kuliahan yang Cinta-cinta kayak monyet gitu ya? di TikTok tuh setiap weekend cari hidden gems doang gitu. Oh. Enggak, aku udah ngerasanya udah bukan di situ lagi. Mungkin yang punya tujuan yang jelas. Sebenarnya tujuan juga bukan talking about marriage and so on ya. Karena aku juga kalau ditanyain, lo transgender lo mau nikah nggak sih? Lo mau punya anak nggak sih? Aku sebenarnya belum mikir sejauh itu. Cuman mungkin lebih tujuan hidup dia gitu. Kamu mau mengarahkan hidup kamu kemana nih? Do you wanna grow together? Ayo. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau menjadi tim hore dan aku dong yang grow, atau sebaliknya, I don't think we are in the same page. Terus mungkin yang family person. Family person. Iya. You are very family oriented. Bener. I can tell. Aku pernah lo putus karena waktu itu, kalau boleh buka-buka sedikit ya, Boleh dong. dia bilang, ibu aku tuh udah mau aku nikah nih. Tapi kan saat itu aku masih kuliah dan juga jujur ibu kamu mau kamu nikah, tapi nggak mungkin ibu kamu mau kamu nikah sama aku gitu. Jadi saat itu hubungan itu tuh seperti kayak udah mau berakhir. Tapi karena mungkin dia terlalu sayang sama aku, ciah gitu ya. Jadi perpisahan itu ditunda-tunda mulu. Sampai akhirnya karena aku adalah seorang yang sangat mencintai ibu aku akhirnya bilang sama dia kayak, oke, sekarang kan pilihannya antara ibu kamu atau aku gitu ya. Pilih ibu kamu. Okay. Ibu, dia waktu itu udah 28 tahun ya. Ibu kamu tuh udah kenal kamu dari kamu masih orok sampai kamu udah sukses 28 tahun mapan seperti saat ini. Aku tuh baru kenal kamu 1 tahun terakhir loh. Apa sih jasa aku di hidup kamu? Apa sih yang udah aku lakukan untuk mengantar kamu ke sini? Nggak ada. Aku cuma bikin kamu senang aja. Senang, that's all. Tapi ibu kamu, dia mungkin
udah berjuang mati-matian untuk bikin kamu seneng gitu. Meanwhile aku, hanya presence aku doang kan yang bikin kamu seneng. Pilih ibu kamu. Akhirnya kita putus. Oh. Aku segitunya sih when it comes to family. Aku ngerasa itu tuh nggak ada duanya gitu. Ketika harus memilih, apalagi cuman masalah, aku nggak tahu ya udah nikah gitu, itu mungkin udah lain cerita. Tapi kalau masalah pacaran doang, ya ngapain sih lo milih pacar lo daripada keluarga lo? Ya nggak? Ya. Aku pikir yang membuat akhirnya manusia-manusia seperti Ian yang sangat memiliki kepribadian yang kuat karena akarnya kuat, family value-nya kuat. Harusnya seperti itu ya. Let's cheers to that. Oh, semoga kamu mendapatkan orang yang Amin. family value-nya sama Amin. kuatnya. dengan Amin. Oh. Kita akan tutup sesi kita dengan menikmati dessert. Jadi dibuka dengan dessert, kita main course terus dessert lagi. Ini adalah signature-nya, ada apple gateau dan juga Prevere signature chocolate. Tuh, kita bisa share supaya kita tahu rasanya sama-sama seperti apa. Buat teman-teman, terima kasih banyak Anda menikmati obrolan Brunch with Tea bersama Ian Hugen. Ian, semoga apa yang kamu inginkan dan kamu bisikan selalu di dalam doa, Amin. Tuhan kabulkan. Amin. Ini berasa ketemu very gay mother ya. Very Dave, mother. Bye everyone. Bye.